Yang berikutnya kita akan membahas tentang KD 3.7 ya. KD 3.7. Perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku ya. Nah, soal yang pertama. Ini jika segitiga ABC yang pertama. Jadi segitiga ABC ya kan memiliki sisi tinggi AB ya. Sisi tinggi AB. Nah, selanjutnya katanya jika luas segitiga tersebut adalah 12 cm kuadrat ya. Dan panjang AB sama dengan 4 cm. Yang diminta adalah nilai dari, maka nilai sinus sudut A sama dengan apa? Nah, ini bagaimana ya? Segitiga ABC memiliki sisi tinggi AB. Jika luas segitiga tersebut adalah 12 cm kuadrat, AB-nya adalah 4 cm, maka nilai sinus A-nya sama dengan apa? Gitu ya. Jadi kalau kita gambar, kan nanti jadi seperti ini. Nah, ini si A, ini si B ya. Ini si C. Nah, tadi AB-nya 4 gitu kan. Lalu dia yang diminta adalah sinus sudut A ya, dengan luas segitiganya adalah 12 cm. Kita bicara luas segitiga berarti sama dengan setengah kali alas kali tinggi ya. Ini tadi 12 sama dengan setengah alasnya adalah si BC, tingginya adalah si 4 ya. Ini kita sederhanakan, dapat 2, ini kemarin dapat 6. Maka dengan demikian berarti BC sama dengan 6. Dapat BC-nya 6. Nih. Maka bisa kita peroleh bahwa si AC pakai teorema Pythagoras berarti AC sama dengan akar dari 16 tambah 36. Berarti akar 52. Nah, akar 52 berarti 4 kali 13, berarti 2 akar 13. Itulah si AC-nya. Nah, yang diminta apa? Sinus ya. Berarti sinus sudut A perbandingan antara sisi depan, berarti si BC, dengan sisi miring, yaitu si AC. Berarti sama dengan 6 per 2 akar 13. Nah, ini bisa disederhanakan. Ini dapat 3. Lalu kita rasionalkan. Dikalikan dengan akar 13 per akar 13. Maka sinus sudut A adalah 3 per 13 akar 13. Oke? Ya, got it ya. Nomor 1. Oke, nomor 2. Seorang anak dengan tinggi 160 cm ya, berdiri di depan menara ya. Di depan menara, lalu dan melihat puncak menara dengan sudut elevasi, dengan sudut elevasi 30 derajat ya, 30 derajat. Lalu ia berjalan nah 20 meter mendekati
menara. Nah, selanjutnya lalu melihat lagi ya dengan sudut elevasi menjadi 60 ya, 60 derajat. Yang ditanya adalah tentukan tinggi menara. Ya. Nah, kalau seperti ini dia, jadi kita coba kasih sketsanya ya. Nah, tinggi 160 cm. Jadi ibarat ini ada anak gitu kan. Ini ada anak. Ya kan? Nah, lalu tingginya 160. Tingginya ini adalah 160, berarti 1,6 meter. Gitu kan? Lalu katanya dia berdiri di depan menara dengan melihat. Jadi ini kalau ini lantainya gitu kan atau tanah gitu kan. Lalu ada menara di sini. Ada menara di sini. Ya, ini kita katakan sebagai menaranya. Kan gitu. Nah, dia melihat ke puncak menara itu dengan sudut elevasi ya. Dengan sudut elevasinya 30 derajat, berarti kan yang ini ya. Oke, ini siku-sikunya ya. Inilah yang 30 derajat itu. Oke, selanjutnya katanya dia berjalan 20 meter mendekati menara. Berarti dia bergerak ke sini kan gitu kan. Maka nanti posisinya jadi di sini. Nah, ini dia. Dengan berikutnya berubah sudut elevasinya. Ini dia melihat lagi, melihat ke puncak menara. Ini menjadi 60 derajat. Tadi jaraknya ini kemari, yang ini adalah 20 meter. Gitu kan? Yang diminta adalah tinggi menara. Ya, tinggi menara. Oke. Nah, bagaimana untuk menentukan tinggi menaranya? Kalau misalkan ini ya, ini kita ibaratkan ini sebagai si X, ya kan? Ini kemarin adalah si X. Lalu yang ini adalah 1,6 gitu kan, sama ya. Lalu ini kita katakanlah ini adalah si H, kan gitu. Maka yang namanya tinggi menara adalah H tambah 1,6 kan. Nah, kita cari dulu yang pertama. Tentukan dulu si H-nya di sini bagaimana? Bisa nggak kita tentukan si H-nya? Oke, kita mulai dari si untuk menentukan tinggi menara. Berarti kan kita butuh si H ini kan? Kita butuh si H. Nah, kita mulai dari segitiga yang sudutnya 30 derajat. Maka tangen ya, berarti tangen 30 derajat adalah perbandingan antara H dengan si jaraknya ini kemari, yaitu 20 tambah X. Oke? Nah, dari sini tangen 30 kan bisa kita tentukan seperakar 3 atau sepertiga akar 3 ya. Ini H per 20 tambah X. Maka dengan kata lain, H akar 3 itu sama dengan 20 tambah X ya. Oke, dapat dulu yang pertama ya. Selanjutnya, dari yang kedua, kita gunakan segitiga yang sudut 60. Maka tangen 60 derajat itu sama dengan H per X. Ini kan X juga kan? H per X. Maka ini akar 3 sama dengan H per X. Maka dengan kata lain berarti dari sini ini bisa kita sederhanakan, berarti X akar 3 sama dengan si H. Bisa ya?
X akar 3 sama dengan si H. Nah, supaya muncul X akar 3, ya ini kita kalikan aja dengan si akar 3. Maka ini jadi apa? Berarti diperoleh dari sini 3H, ya kan? Sama dengan 20 akar 3 tambah X akar 3. Ini tadi persamaan pertama, yang ini persamaan kedua. Nah, langkah yang terakhir, substitusikan persamaan kedua ke persamaan pertama. Ya, kalau persamaan kedua kita substitusikan ke persamaan pertama, berarti 3H sama dengan 20 akar 3 ditambahkan dengan X akar 3 adalah si H. Ya kan? Berarti 2H sama dengan 2H 20 akar 3. Berarti H sama dengan 10 akar 3. Yang diminta adalah tinggi menara. Berarti tinggi menara sama dengan 1,6, yang ini ditambahkan dengan si H 10 akar 3. Ya. Oke, mantap. Nah, soal yang ketiga. Nah, diberikan segitiga ABC. Nah, ada gambar seperti ini. Segitiga A, B, C, ya, adalah segitiga siku-siku. Lalu di sini ada si D. Nah, seperti itu ya. Terus diketahui bahwa kosinus siku-siku di B. Nah, kosinus alfa, ini sudut alfanya sama dengan 4/5, ya. Kosinus alfa sama dengan 4/5. Lalu beta, ini sudut betanya. Tangen beta sama dengan 1. Terus yang lain adalah AD-nya sama dengan si A. Ini si A. Yang diminta adalah AC. Berarti AC-nya sama dengan apa? Oke. Nah, bagaimana? Yang pertama, apa yang kita tentukan, ya kan? Apa yang kita tentukan? Nah, kita bergerak dari si tangen dulu ya, tangen beta ya. Tangen beta itu sama dengan si CB atau BC per BD ya. Ini kan 1 sama dengan si CB atau BC per BD. Nah, dengan kata lain berarti kita peroleh di sini bahwa si BD itu sama dengan si CB atau si BC ya. Ini. Nah, selanjutnya untuk kosinus alfanya 4/5 ya. Kosinus alfa 4/5. Berarti kalau 4/5 perbandingannya 4/5, berarti tangennya kan bisa kita tentukan kan. Nah, ini. Jadi kalau begini di sini 4, 5 perbandingannya, berarti kan di sini 3 ya. Triple Pythagoras. Maka kalau begitu bisa kita simpulkan bahwa tangen alfa itu sama dengan 3/4. Oke, sama dengan 3/4. Nah, kalau tangen alfanya 3/4, ini kan bisa kita cari si BD-nya kan, atau si BC-nya. Tangen alfa adalah perbandingan antara si BC atau si CB ya, dengan si A ditambahkan dengan si BD ya.
itu sama dengan 3/4. Nah, sementara si BD sama dengan si CB ya. Ini sama. Berarti CB per A tambah CB sama dengan 3/4. Nah, kita sederhanakan lagi. Nih, dari sini berarti 4CB sama dengan 3A tambah 3CB. Berarti CB-nya sama dengan 3A. Dapat ya? CB-nya sama dengan 3A. Dan kalau CB-nya dapat, berarti si AC-nya juga dapat. Ya kan? Apa hubungan CB dengan AC? Sinus ya. Berarti sinus sudut A sama dengan 3/5. Ya kan? 3/5. Sinus perbandingan antara si CB dengan si AC sama dengan 3/5. Nah, CB-nya ada. CB-nya 3A. Berarti 3A per AC sama dengan 3/5. Nah, ini kan saling habis. Saling habis ya, sama-sama bagi 3. Berarti AC-nya sama dengan 5A. Oke. Bisa ya? Nah, soal berikut, soal nomor 4. Diberikan segitiga ABC sama kaki. Selanjutnya dengan AB sama dengan AC. Oke, dan sudut BAC sama dengan si alfa. Lalu misalkan titik D pada sisi BC ya, sehingga AD adalah garis tinggi. Oke. Nah, jika BC-nya 2, lalu yang berikutnya AD-nya 1, maka sinus sudut BAC sama dengan apa? Oke, baik. Nah, kalau seperti ini ya, kita coba gambarkan bagaimana gambar segitiganya AB sama dengan AC. Berarti kan kalau kita gambar ini dia. Berarti sama kaki. AB sama dengan AC. Berarti kalau kita anggap di sini si A-nya, misalkan ini si A-nya, ini si B-nya, ini si C-nya, kan gitu ya. Oke. Atau bebas ya. Mau seperti apa juga bebas ya. Nah, sama kaki. Kan ini sama ya. Sama kaki nih. Selanjutnya bahwa ini si alfa. Selanjutnya bahwa titik D pada sisi BC sehingga AD itu garis tinggi. Oh, AD garis tinggi, berarti ini kita tarik kemari. Ya kan? Nah, apa yang bisa kita simpulkan? Bahwa ketika BC-nya 2, ini 2 ya. Ininya 2. Lihat, ini kan sama kaki. Kalau garis tinggi, berarti ini kan posisinya si D ini kan tepat di tengah-tengah BC kan? Berarti ini 1. Ini juga 1. Nah, yang diminta adalah sinus sudut BAC. Sinusnya si BAC. Ini sinusnya berapa? AD-nya tadi katanya 1 ya. Sorry, ada yang kurang. AD-nya 1. Ya. Berarti kalau kita perhatikan di sini bahwa ini 1, maka otomatis
ini kan siku-siku sama kaki, berarti ini sudutnya 45. Ini juga 45 kan? Gitu kan? Dari segitiga, yaitu segitiga si BAD, ya kan? Berarti sudut karena tangennya sama dengan 1, berarti tangen sudut BAD sama dengan 1, ya kan? Berarti bisa kita simpulkan sudut A sama dengan sudut B sama dengan 45 derajat. Sorry, bukan sudut A ya, tapi sudut BAD ya. Sudut BAD sama dengan 45 derajat. Itu sama juga dengan sudut DBA. Nah, kalau ini sama, ini juga pasti sama. Maka sudut BAC itu sama dengan 2 kali sudut ini. Berarti 2 kali sudut BAD sama dengan 90 derajat. Yang diminta sinus. Berarti sinus, sehingga sinus sudut BAC sama dengan 1 ya. Sinus 90. Gampang ya? Yang berikutnya soal yang nomor 5. Hapus ya. Nah, ada gambar seperti ini. K, ini L, lalu di sini ini P, selanjutnya ini kemari, R. Nah, diketahui di sini sudutnya adalah si X, ini juga si X, ini juga si X, ya. Terus panjangnya di sini 2 ya. Ini 2. Yang ini 2. Yang ini 2. Nah, yang diminta adalah jarak titik R ke garis horizontal KL. Berarti jaraknya ini kemari. Ini kan harus kita cari tegak lurus. Ya. Jaraknya. Cari tegak lurus. Nah, sebelum ke situ kita coba cek dulu, ya. Tadi X-nya diketahui sudut X sama dengan 30 derajat. Nah, kalau ini 30, ya. Kalau ini 30, berarti ini kan kalau kita tentukan begini, ini kan sehadap. Berarti di sini X juga kan? Nah, ini lagi, kalau ini kita buat lagi horizontal lagi ini kan, berarti ini kan sama, sehadap dengan yang ini kan, berarti ini 2X kan. Nah, otomatis ini kan jadi 3X, berarti kalau 3X berarti 3 kali 30, berarti ini siku-siku kan. Oke, bisa ya? Berarti tinggal tarik saja ini kemari. Iya, siku-siku. Oke, maka ini sudah pasti jaraknya 2, ya kan? Ini tadi si Q ya. Oke, ini udah 2. Ini kita cari. Nah, ini juga kita cari. Yang ini kemarin. Ya, berapa jaraknya ini? Nah, kita pakai sinus ya. Berarti sinus 30. Sinus 30 sama dengan, kalau ini misalkan P aksen, berarti P aksen per 2. Sinus 30 setengah, ya kan? Berarti setengah sama dengan P aksen per 2. Sehingga P aksen sama dengan 1, ya kan? 1 dapat 1. Yang ini 1. Selanjutnya ini kita buat Q aksen, gitu kan? Berarti kita pakai segitiga
Q aksen P. Ini sudutnya berarti menjadi 60. Maka sinus 60 sama dengan Q aksen per 2. Berarti setengah akar 3 sama dengan Q aksen per 2. Berarti dapat Q aksennya. Maka Q aksen sama dengan akar 3. Maka dengan demikian, bahwa jarak antara titik R berarti RL sama dengan panjangnya ditambahkan. Berarti RQ tambah Q aksen ditambah Q aksen L. Berarti sama dengan 2 tambah akar 3 tambah 1. Dengan 3 tambah akar 3. Oke, baik. Saya rasa ini dulu yang bisa kita bahas. Selanjutnya tunggu di video yang berikutnya. Sampai jumpa.